sebagai murid daripada Syekh Mursyid, kita akan selalu gembira dalam kondisi apapun. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, beberapa waktu-waktu belakangan ini kita diuji untuk bisa bersabar. Di saat menjadi murid daripada Syekh Mursyid, menyaksikan tayangan-tayangan media online yang tidak kapabilitasnya tidak jelas siapa yang memproduksinya, tapi konten-kontennya begitu menyudutkan daripada Syekh Mursyid. Apa yang harus dilakukan kita sebagai murid? Kita kuatkan amaliyah terus, kuatkan sabar, dan terus amalkan amaliyah, amalan kecintaan daripada Syekh Mursyid. Tidak usah terlalu meladeni orang-orang yang seperti itu. Jadi kita diuji untuk bersabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Selain kita udah dididik untuk bersabar, kita dididik oleh Syekh Mursyid untuk meningkatkan sholat kita. Tidak hanya sholat wajib, tapi sholat sunnah yang lainnya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Saya pernah membaca dari apa yang disampaikan oleh beberapa wakil talqin dalam beberapa kajiannya, mengistiqomahkan zikir seperti membangun gedung di surga. Menghentikan zikir seperti menghentikan pembangunan gedung di surga. Alhamdulillah, sebagai murid dari Syekh Mursyid, kita dibimbing untuk selalu, kapan saja, setiap saat, dimanapun berada, kita untuk istiqomah. Zikrullah. Sedang manakib pun, baik manakib offline ataupun manakib di tempat-tempat kita seperti biasa, ataupun manakib online, kita diingatkan untuk di saat manakib hati kita zikrullah. Jadi di saat manakib kita dituntunkan untuk qalbu kita tetap mengingat Allah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, seperti awal yang saya sampaikan bahwa Syekh Mursyid kita, guru agung kita, yang kita udah tahu benar, yang kita udah merasakan benar, tuntunan dan ajaran yang disampaikan oleh Syekh Mursyid, bahwa itu adalah ajaran-ajaran yang hak, dan kita merasakan karomah-karomah yang dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah untuk menambah keyakinan kita kepada Syekh Mursyid kita, yang kita merasakan bahwa Syekh Mursyid memiliki sifat-sifat yang amat mulia. Jadi udah jelas kapabilitas Syekh Mursyid kita selain masagi. Masagi, kalau bahasa ini apa? Segi empat ya. Masagi. Jadi kalamnya bisa menyampaikan kalam yang baik. Penyampai atau tablik menyampaikan kalamnya, yang pertama adalah masagi. Ada 4 sudut ya. Masagi. Yang pertama adalah kalamnya. Yang kedua ilmunya. Ilmunya sangat paripurna, mumpuni. Udah tidak patut untuk dipertanyakan lagi.
dari Syekh Mursyid kita. Yang pertama kalam, penyampaian, dakwahnya, Abah ahli dalam menyampaikan dakwahnya. Yang kedua adalah keilmuan. Yang ketiga adalah amalnya. Apa yang dimiliki, keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Mursyid diamalkan. Bukan hanya sekedar batas kajian-kajian belaka. Syekh Mursyid pernah menyampaikan, kalau kita sering mengikuti kajian tanpa pengamalan, kajian adalah pendangkalan. Kalau mengamalkan adalah pendalaman. Ya, saya ulang kembali. Yang pertama adalah kalamnya. Syekh Mursyid kita memiliki kalam yang bagus, sangat baik dalam menyampaikan kalam-kalam beliau. Begitu tegas kepada orang-orang yang memang di luaran sana, tapi sangat menyentuh, sangat menyayang kepada ikhwan-ikhwat semuanya, siapapun. Murid-murid daripada Syekh Mursyid diperlakukan dengan sangat baik kalamnya. Ilmunya sangat mumpuni. Ilmunya diamalkan. Yang ketiga, ahli amal. Selain Syekh Mursyid memiliki keilmuan, tataran keilmuan yang sudah paripurna, ilmu daripada Syekh Mursyid udah pasti diamalkan. Banyak di luaran sana mengkaji, menyampaikan di majelis-majelis taklim, menyampaikan fadilah-fadilah daripada keutamaan zikir la ilaha illallah. Sangat luar biasa, bisa menghapus dosa-dosa, seluruh amal keburukan, walaupun memiliki amal keburukan dari 99 dokumen keburukan, ada satu dokumen kecil kebaikan, yaitu kalimat la ilallah. Kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada seluruh dokumen keburukan. Itu kajian yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertorekoh, belum bertorekoh. Dia paham apa sih nilai daripada kalimat la ilaha illallah. Tetapi dalam pelaksanaannya, karena tidak memiliki mursyid, maka hanya kajian, hanya sebatas kajian belaka, tidak diamalkan. Yang keempat, sifat daripada masyagi, daripada Syekh Mursyid, yaitu akhlak. Syekh Mursyid memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang sangat baik. Itulah pernah Syekh Mursyid menyampaikan bahwa Abah Anom berbincang dengan Abah Aos. Kala itu ajengan Gaos menyampaikan, can ayam nu masagi nulaina urang we nu masagi. Jadi yang lain belum ada masagi, biarlah Abah Anom, Abah Aos lah yang telah masagi. Ya, itu dalam pembahasannya saya bisa menyampaikan tentang masagi adalah seperti itu. Syekh Mursyid memiliki kapabilitas kalam penyampaian yang sangat luar biasa, bisa menyampaikan hal-hal dalam berdakwah dengan sangat mumpuni. Kedua adalah memiliki keilmuan yang sudah paripurna, menguasai segala lini keilmuan di luar ilmu laduni yang Syekh Mursyid dapatkan. Ketiga, mengamalkan ilmu-ilmu yang didapatkannya. Yang keempat adalah akhlak daripada Syekh Mursyid yang membuat kita sebagai murid jatuh cinta. Syekh Mursyid di saat kedatangan murid-muridnya siapapun, mau dia pejabat ataupun rakyat, tukang ketoprak ataupun mungkin siapapun, pejabat pemerintah, rakyat biasa, dimuliakan semuanya. Orang datang, dipanggil, Ustadz, baru datang, seperti kiai, dan lain sebagainya. Dimuliakan, nggak ada yang disebut
blow on sini, maju. Ataupun apa itu nggak ada. Semuanya dirangkul gitu kan ya. Dimuliakan. Sebagai murid daripada Syekh Mursyid, kita harus pandai-pandai mengartikan, menerjemahkan kalam-kalam dari Syekh Mursyid dengan kita beradab di saat berittiba dengan Syekh Mursyid, syahbah kepada Syekh Mursyid, kita harus bisa beradab kepada Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebagai petugas pengganti, karena kami tadi kepada Romo Kiai Haji Satori sore sudah mengingatkan kepada beliau, udah komunikasi siap, mungkin ada hal yang kebetulan terhalangi. Saya insya Allah selagi bisa, saya akan memberikan waktu saya sebagai tugas daripada Syekh Mursyid untuk menyampaikan kalam-kalam apa yang telah disampaikan oleh Syekh Mursyid. Mungkin yang saya sampaikan untuk malam ini, karena ini adalah dadakan, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadikan berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bi barokati wal karomah Syekh Muhammad Abdul Qasyafullah Masul radhiyallahu anhu qaddas wa sirah. Al-Fatihah. A'udzu أعوذ billahi بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah 49 titik Bunda Yuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.